Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelas 11 TKR 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pendingin. Sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Sistem pendingin mobil berfungsi sebagai penyerap suhu panas yang berada di dalam mesin. Suhu panas tersebut nantinya diubah menjadi energi gerak dan diserap agar mobil tidak mengalami overheating. Dua komponen sistem pendingin. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu satu ada radiator. Radiator merupakan alat yang berfungsi sebagai sistem pendingin pada mesin kendaraan. Nah, yang kedua ada kipas radiator. Salah satu fungsi kipas radiator adalah untuk menjaga air pendingin agar berada dalam suhu yang sesuai dengan suhu mesin saat bekerja. Selain itu, fungsi kipas tersebut juga berfungsi untuk mendinginkan suhu kondensor AC agar tetap dalam kondisi normal. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu ada termostat. Termostat adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendingin mobil. Fungsi utamanya adalah mengatur sirkulasi pendinginan mesin dari radiator untuk mencegah terjadinya overheat pada mesin. Yang keempat yaitu ada selang pendingin dan selang panas. Selang radiator mobil adalah bagian yang bekerja untuk menghubungkan radiator dengan bagian blok mesin. Selang bagian atas bekerja untuk mengalirkan air panas dari penyerapan suhu mesin ke radiator. Sedangkan selang radiator yang bagian bawah berfungsi untuk mengalirkan air saat proses pendinginan pada radiator. Nah, lanjut ke komponen yang kelima, yaitu ada water pump. Pada dasarnya, water pump berfungsi untuk memompa air pendingin yang berasal dari radiator ke mesin. Untuk komponen yang keenam, yaitu ada reservoir tank. Reservoir tank atau tabung cadangan air radiator adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendingin mesin kendaraan. Fungsi reservoir tank adalah menyimpan cairan pendingin dan mengkompresi perubahan volume cairan yang terjadi selama proses pendinginan mesin. Yang ketujuh ada tutup radiator. Tutup radiator merupakan komponen kecil namun penting, yaitu sebagai penutup lubang radiator yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan. Nah, yang kedelapan ada cairan radiator. Cairan pendingin atau biasanya disebut juga coolant berfungsi untuk menyerap panas. Cairan pendingin radiator mempunyai peran yang sangat penting dalam mentransformasikan panas mesin ke lingkungan, agar mesin dapat bekerja pada suhu yang optimal yang berdampak pada penghematan bahan bakar. Yang pertama, saat kondisi suhu mesin dalam keadaan dingin. Ketika Anda berusaha menyalakan mesin mobil, suhu mesin tidak serta-merta langsung panas. Anda masih membutuhkan beberapa waktu agar suhu mesin panas. Pada saat suhu mesin dalam keadaan dingin, maka suhu panas dari mobil tidak akan disalurkan ke bagian radiator. Hal tersebut terjadi karena kondisi termostat masih dalam keadaan tertutup. Seperti Anda ketahui, termostat hanya akan terbuka apabila suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Nah, yang kedua saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. Ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius atau lebih, maka secara otomatis termostat akan terbuka. Komponen tersebut penyebab air pendingin mengalir hingga ke bagian radiator. Pada kondisi ini, kipas pendingin tidak akan aktif karena suhu mesin masih terbilang kurang panas. Yang ketiga, saat suhu mesin di atas 90 derajat. Ketika suhu di dalam mesin sudah di atas 90 derajat Celcius, secara otomatis kipas pendingin akan bekerja. Kecepatan putar kipas bergantung pada kecepatan RPM. Apabila laju RPM dalam kondisi tinggi, maka perputaran kipas bekerja secara maksimal. Apabila kondisi mesin kembali pada suhu 90 atau 80 derajat, maka kipas pendingin akan berhenti berputar secara otomatis. Nah, di sini berbagai macam kerusakan. Kerusakan pada tutup radiator melemah, 2. Kebocoran pada water pump, 3. Termostat kotor dan bermasalah, 4. Sirip radiator yang bocor,
5. Putaran kipas radiator yang mulai melemah. 6. Kurangnya rapatnya selang radiator. 7. Penutup pembuangan air kurang rapat. 8. Selang radiator sudah lembek. Nah, selanjutnya yaitu cara memperbaiki atau merawat. 1. Ganti filter udara secara teratur. 2. Rawatlah bagian luar mobil. 3. Lakukan pengisian cairan radiator secara berkala. 4. Lakukan tes kinerja AC. 5. Lakukan servis berkala. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.